Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa mengikuti mata kuliah geometri bidang datar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu Aan Khairunisa dengan NIM 1908105001, Alanisa Dwi Suci dengan NIM 1908105008, dan saya sendiri Kokom Komaria dengan NIM 1908105011. Kemudian Nuraidah dengan NIM 1908105034, dan terakhir yaitu Yulistiani dengan NIM 1908105038. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur elips. Ada 8 unsur-unsur elips. Yang pertama, pusat elips berada di O, yaitu titik koordinatnya 0,0. Yang kedua, sumbu simetri adalah sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, fokusnya F1 C,0 dan F2 min C,0. Yang keempat, panjang sumbu mayor sama dengan 2A, sedangkan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Unsur yang kelima yaitu latus rectum sama dengan 2B per A. Yang keenam, PF1 ditambah PF2 sama dengan 2A. Unsur yang ketujuh yaitu perbandingan jarak dari suatu titik pada elips ke titik fokus dengan garis direktris G disebut eksentrisitas atau dilambangkan dengan E. E sama dengan C per A. Nah, adapun persamaan garis direktris yaitu G1 sama dengan min A per E sama dengan min A kuadrat per C, dan G2 sama dengan A per E sama dengan A kuadrat per C. Unsur yang terakhir yaitu C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Baik, saya Aan Khairunisa akan menjelaskan persamaan elips dengan pusat O dalam kurung 0,0. Adapun persamaan elips yang berdasarkan letak titik elipsnya yaitu yang pertama yaitu untuk elips yang berfokus pada sumbu X. Persamaan elipsnya adalah B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat kali Y kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk A lebih besar dari B. Adapun syaratnya yaitu pusatnya dalam kurung 0,0 dan fokus F1 dalam kurung min C,0 dan F2 dalam kurung C,0. Yang kedua yaitu untuk elips yang berfokus pada sumbu Y. Adapun bersamaan elipsnya yaitu A kuadrat kali X kuadrat ditambah B kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat, atau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan A lebih besar dari B.
Adapun syaratnya yaitu pusatnya dalam kurung 0,0 dan pusat F1 dalam kurung dan fokus F1 dalam kurung 0 min C dan F2 dalam kurung 0, C dengan catatan C sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alanisa Dwi Suci, untuk pembahasan mengenai persamaan elips dengan pusat P alfa, beta. Untuk persamaan elips dengan pusat P alfa, beta, untuk pembahasan yang pertama, untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu X, persamaan elipsnya ialah bentuk pecahan dengan pembilang X dikurangi alfa yang dikuadratkan dan penyebut A kuadrat ditambah bentuk pecahan dengan pembilang Y dikurangi beta yang dikuadratkan dengan penyebut B kuadrat sama dengan 1 dengan pusat alfa, beta, titik fokus di F1, alfa dikurangi C sebagai X ya, B sebagai titik Y-nya, dan F2 nya titik X nya itu alfa ditambah C, titik Y nya itu beta. Lalu titik puncaknya alfa dikurangi A, beta, dan alfa tambah A, beta. Panjang sumbu mayor ialah 2A dan panjang sumbu minor ialah 2B. Dan persamaan direktriksnya X sama dengan alfa ditambah atau dikurangi A kuadrat per C. Lalu untuk pembahasan yang kedua, untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu Y. Persamaan elipsnya ialah bentuk pecahan dengan pembilang X dikurangi alfa yang dikuadratkan dan penyebut B kuadrat. Lalu tambahkan dengan bentuk pecahan dengan pembilang Y dikurangi beta yang dikuadratkan dan penyebut A kuadrat sama dengan 1 dengan ketentuan pusat alfa, beta, titik fokus di F1 ialah alfa, beta dikurangi C, dan F2 alfa, beta tambah C. Dan titik puncak ialah alfa sebagai titik X ya. Terus sebagai titik Y-nya itu beta dikurangi A. Dan sebagai titik X-nya itu alfa, sebagai titik Y-nya beta ditambah A. Dengan panjang sumbu mayor 2A, panjang sumbu minornya 2B. Lalu persamaan direktriksnya Y sama dengan beta ditambah atau dikurangi bentuk pecahan dengan pembilang A kuadrat dan penyebut C. Contoh soal, tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor dan sumbu minor dari persamaan elips
4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 16x dikurangi 18y dikurangi 11 sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk yang pertama kita tulis dulu bentuk pecahan dengan pembilang x dikurangi alfa yang dikuadratkan dengan penyebut a kuadrat ditambahkan dengan bentuk pecahan dengan pembilang y dikurangi beta yang dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita tulis persamaan elipsnya. 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 16x dikurangi 18y dikurangi 11 sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya kita pindahkan konstanta ini ke ruas kanan. Negatif 11 menjadi 11. Ya kan? Nah, untuk langkah selanjutnya kita faktorkan untuk variabel-variabel yang sejenis. Ini 4x kuadrat dengan 16x. 4x kuadrat sama 16x kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi kita keluarkan 4-nya. 4 di luar. Nah, terus ini 4x kuadrat dibagi 4. Hasilnya kan x kuadrat. Terus ini 16x dibagi 4 plus 4x. Nah, terus selanjutnya 9y kuadrat dengan negatif 18y. Sama-sama bisa dibagi 9 kan? Jadi kita keluarkan 9-nya. 9. 9y kuadrat dibagi 9 yaitu y kuadrat. Terus negatif 18y dibagi 9 itu negatif 2y. Sama dengan 11. Ini yang di dalam kurung ini ternyata bisa difaktorkan kembali. Jadi kita faktorkan yang di dalam kurung ini. 4. Ini kan x kuadrat ditambah 4x. Kita pakai dengan x tambah 2 yang dikuadratkan. Lalu dikurangi dengan 2 kuadrat. Terus yang ini juga sama. Y dikurangi 1 yang dikuadratkan dikurangi 1. Ini 9, ini 4. 9 11. Untuk selanjutnya, konstanta ini kan tadinya bilangan berpangkat ya, yang ini. Dioperasikan, dihitung. Jadi ini 4 kurung kurawal, kurung biasa, x tambah 2 dikuadratkan dikurangi 4. Kurung tutup kurawal ditambah 9, kurung buka kurawal, kurung biasa, y dikurangi 1 yang dikuadratkan, dikurangi 1, tutup kurung kurawal sama dengan 11. Ini didistribusikan, ini kali ini, lalu ini kali ini, sehingga 4 dikalikan x tambah 2 yang dikuadratkan, terus 4 dikali min 4, negatif 16. Ini kali ini, terus ini 9 kali negatif 1, negatif 9, sama dengan 11. Kita pindahkan semua konstanta di ruas kanan, sehingga negatif 16 menjadi 16, negatif 9 menjadi 9. Kita jumlahkan konstantanya 11 tambah 16 tambah 16 27 ditambah 9 36. Ini kan sisanya ya. Lalu kita bagi dengan 36. Karena KPK dari 4, 9 dan 36. 36. 4 dibagi 36 kan jadinya 1/9 ya. Ini 1, ini 9. Ini tetapkan. Ini juga 9 bagi 36. Ini 1, ini 4. Oke. 36 bagi 36 1. Nah, dari persamaan ini diperolehlah bahwa alfanya itu negatif 2 dari rumus yang ini. Ya kan? Terus betanya itu sama dengan 1. A kuadratnya sama dengan 9. Sehingga A-nya itu sama dengan 3. Lalu B kuadratnya sama dengan 4. Yang artinya B-nya itu sama dengan 2. Nah, dari rumus yang sebelumnya kan diketahui bahwa C itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat ini ya 9. B kuadrat 4. 9 dikurangi 4, 5. Jadi C-nya itu sama dengan akar 5. Dari pertanyaan soal tadi kan kita diminta untuk mencari titik pusat, titik fokus di F1, titik puncak, sumbu mayor serta sumbu minor ya. Pusatnya itu kan alfa, beta, tinggal kita masukkan nilai alfa dan nilai beta, yaitu negatif 2, 1. Titik fokus di F1 itu kan rumusnya alfa dikurangi C, beta. Alfanya kan negatif 2, C nya negatif akar 5. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 2 dikurangi akar 5,
titik fokus di F1-nya. Lalu titik fokus di F2-nya sama seperti yang di F1, hanya saja ininya yang tadinya dikurangi jadi ditambah seperti ini. Makanya titik fokus di F2-nya menjadi negatif 2 ditambah akar dari 5,1. Lalu titik puncak yang pertama, rumusnya X alfa dikurangi A, beta. Alfanya kan negatif 2, A-nya itu kan 3, jadi negatif 2 dikurangi 3,1. Negatif 2 dikurangi 3, yaitu negatif 5. Jadi titik puncaknya itu negatif 5,1. Lalu titik puncak yang kedua sama seperti sebelumnya ya, yang berbeda hanya ini operasi ininya aja. Sehingga negatif 2 ditambah 3 itu kan 1. Jadi titik puncaknya itu 1,1. Untuk panjang sumbu mayor itu kan rumusnya 2A. A-nya itu kan 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sumbu minornya itu 2B, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang persamaan garis singgung elips. Yang pertama ada garis singgung dengan gradien M pada pusat O 0,0 jika garis H banding G sama dengan MX tambah N menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka besarnya diskriminan sama dengan kosong, sama dengan 0. Kalian juga sudah mengetahui bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat yang dihasilkan oleh kedua persamaan di atas ialah D sama dengan min 4A kuadrat kali B kuadrat dalam kurung N kuadrat kali B kuadrat kurangi A kuadrat kali M kuadrat, sehingga dapat diperoleh min 4A kuadrat kali B kuadrat kali 2 dalam kurung N kuadrat kali min B kuadrat kurangi A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0 jika N kuadrat kali B kuadrat kurangi A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0, N kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kali M kuadrat, maka N kuadrat sama dengan plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M didefinisikan dengan persamaan Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya di persamaan garis singgung dengan gradien M dengan pusat P di titik alfa beta. Dengan cara yang sama yang dapat ditemukan di persamaan garis singgung elips yang di titik pusatnya di 0,0, misal di P alfa di titik P alfa, beta, yaitu Y kurangi beta sama dengan M dalam kurung X kurangi alfa plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya di persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat 0,0. Sebuah garis H yang menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik P X1, Y1, persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik P
X1,1 didefinisikan dengan persamaan X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Yang keempat, yang selanjutnya ya, persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips dengan pusat alfa, beta. Dapat didefinisikan dengan X kurangi alfa kali X1 kurangi alfa per A kuadrat ditambah Y kurangi beta kali Y1 kurangi beta per B kuadrat sama dengan 1. Kita ambil contoh ya. Persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 4 kuadrat ditambah Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M sama dengan 3. Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Nah, kan udah diketahui bahwa M-nya itu sama dengan 1. Maka kita jawab ya. X kuadrat per 4 kuadrat berarti A-nya itu 4 kuadrat ditambah Y kuadrat per 16 kuadrat dan B-nya itu 16 kuadrat sama dengan 1 diperoleh kan A kuadrat sama dengan 4 berarti A-nya itu 2 dan B kuadrat sama dengan 16 berarti B-nya itu 4. Nah, persamaan garis singgungnya adalah kita masukkan rumusnya ya. Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat. Maka Y kan M-nya itu 3 berarti kita masukkan 3X plus minus akar B. B-nya itu 16 ditambah 4 dikali 3 kuadrat. Berarti 3X plus minus akar 16 tambah 4 kali 9 sama dengan 3X plus minus akar 16. 4 kali 9 kan 36 berarti akar 16 tambah 36 sama dengan Y sama dengan 3X plus minus 16 sama 36 berarti akar 52 ya. Berarti 3X plus minus akar 52. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X tambah Y sama dengan 3X plus minus akar 36 tambah 16. Yang selanjutnya menentukan persamaan garis singgung pada elips dan elips dari suatu titik di luar elips. Nah, untuk menentukan garis singgung elips melalui titik di luar elips tidak terdapat rumus yang baku. Nah, untuk demikian, untuk menentukannya dapat digunakan rumus pada butir A dan B sebagai dasar pertolongan perhitungan. Contoh ya, saya akan contohkan. Tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 100 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1 melalui titik 2,7. Tentukan titik singgungnya. Nah, jawab. Rumusnya X kali X1 per A kuadrat ditambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Maka X kali 2 per 100 ditambah Y kali 7 per 25 sama dengan 1. Y sama dengan diperkecil jadi 1/4. Jadi min 1/4 X ditambah 25/7 X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Jika dan hanya jika X kuadrat
per 100 tambah min dalam kurung min 1/4 X tambah 25 per 7 pangkat 2 per 25 sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 2X kurangi 48 sama dengan 0. Jadi X kurangi 8 bisa juga X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan 8 dan X-nya sama dengan min 6. Jadi nilai X-nya itu bisa 8 dan bisa min 6. Untuk X sama dengan 8, maka Y-nya itu Y sama dengan min 14 kali 8 ditambah 25 per 7 sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan min 6, maka Y sama dengan min 1/14 dikali min 6 tambah 25 per 7 sama dengan 4. Nah, untuk titik singgungnya adalah 8,3 dan min 6,4. Persamaan garis singgung melalui titik 8,3 dan titik min 6,4 adalah X kali X1 per 2 per A kuadrat ditambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Jika X kali 8 per 100 ditambah Y kali 3 per 25 sama dengan 1 berarti 2X ditambah 3Y kurangi 25 sama dengan 0. Nah, untuk di titik 6, min 4 min 6, maaf salah penyebutan, X kali X1 per A kuadrat ditambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Maka X kali min 6 per 100 ditambah Y kali 4 per 25 sama dengan 1 berarti 3X kurangi 8Y sama dengan tambah 50 sama dengan 0. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.